Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di series pertama ini kita akan membahas tools yang bernama Google Colab. Jadi ada beberapa tools yang digunakan. Di antaranya adalah Jupyter, Jupyter Notebook, dan Visual Studio Code. Namun Jupyter dan Visual Studio Code ini menggunakan resource pribadi. Yang dimaksud dengan resource itu adalah CPU, memori, RAM, hard disk, GPU atau VGA, dan lain-lain. Jadi kecepatan dalam mengelola data itu tergantung dari resource itu sendiri. Namun ketika kita menggunakan Google Colab, ini adalah sebuah tools yang berbasis cloud. Ya. Jadi komputasi cloud ini adalah resource-nya itu berada di dalam hal ini adalah servernya Google. Kita mengakses resource tersebut menggunakan internet. Jadi ketika menggunakan cloud ini, spesifikasi laptop kita atau PC kita itu tidaklah penting. Yang paling penting hanyalah koneksi internet. Tidak perlu laju, yang penting ada. Penjelasan gambaran besar tentang data science itu akan dibahas di pertemuan keempat. Ya. Di pertemuan kedua dan ketiga ini kita hanya mencoba melakukan manipulasi data. Langsung saja untuk memulai, silahkan akses ke Google Drive-nya masing-masing. Setelah itu kita buat satu folder project atau satu folder yang berisi file Google Colab. Silahkan Anda beri nama sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian masuk ke foldernya. Di sini kita akan membuat satu file Google Colab. Untuk rename filenya itu di atas ini. Enter. Google Colab ini dia auto save. Namun kalau ingin save manual silahkan file, save atau Ctrl S. Untuk memulai silahkan pilih runtime. Di bagian hardware accelerator ini untuk awal kita hanya menggunakan CPU. Kemudian save, klik connect. Di sini ada keterangan RAM. RAM dari Google Colab ini adalah 12,72 GB dan hard disknya sebesar 107,77 GB. Oke, untuk mengecek spesifikasi CPU, kita menggunakan perintah seperti ini. Running atau Ctrl Enter. Nah, di sini ada keterangan tentang CPU dari Google Colab yang kita akses. Oke. Jadi ini kita sebut dengan sel, ya, satu sel. Untuk menambahkan sel baru, klik kode. Sekarang kita tampilkan spesifikasi dari memori atau RAM. Oke, ini silahkan dibaca. Oke, itu sekilas tentang hardware dari Google Colab. Ini bisa dihapus saja. Untuk delete cell, silahkan klik cell-nya, kemudian klik logo trash. Ini juga sama. Jadi cara mengetik kode pada Google Colab ini sedikit berbeda. Ya, dia itu berurutan dari satu sel yang paling atas ke sel berikutnya. Misalnya di sini saya contohkan satu sel pertama. Di dalam sel ini kita berikan variabel A sama dengan 10. Setelah ketik kode dalam sel pertama itu kita running. Nah,
Setelah di running, itu artinya nilai 10 ini disimpan di variabel A. Kemudian untuk menampilkan isi dari variabel A ini, itu seperti biasa kita menggunakan print A. Kemudian running. Ini salah satu cara. Cara kedua, ini kita running kembali. Cara kedua untuk menampilkan nilai A, itu kita tambahkan sel kedua, kemudian kode printnya ini kita tulis di sel kedua. Jadi dia berurutan dari sel atas hingga yang paling bawah. Jadi pada sel kedua ini, itu bisa tampil karena variabel A ini sudah diinisialisasikan pada sel pertama. Baik, itulah sekilas tentang penggunaan Google Colaboratory. Untuk materi selanjutnya itu ada di PDF atau modul yang saya kirim. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.